Kerja sama bilateral Indonesia-Brasil. Secara astronomis, Brasil terletak di antara 5 derajat 16, lintang utara hingga 33 derajat 45, lintang selatan dan 46 derajat 45, bujur barat hingga 74 derajat 03, bujur barat. Luas wilayahnya mencapai 8.515.767 km persegi sehingga menempatkan negara ini sebagai negara terluas di Amerika Selatan dan terluas kelima di dunia setelah Rusia, Kanada, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sungai Amazon dengan banyak anak sungainya mengalir melalui dataran tinggi dan sebagian besar dataran tinggi tengah ke Samudra Atlantik di ujung paling utara Brasil. Salah satu sungai yang seluruhnya berada di wilayah Brasil adalah Sungai São Francisco sehingga sungai ini disebut sebagai Sungai Kesatuan Nasional. Sungai ini memiliki arti penting bagi jalur pelayaran dan sebagai sumber energi. Meskipun Brasil memiliki bentangan alam berbukit dan bergunung-gunung, tetapi tidak terdapat pegunungan yang tinggi. Secara fisik, bentang alam Brasil dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Hutan tropis yang lebat disebut selva, terdapat di daerah Sungai Amazon, ledok atau basin Amazon. Wilayah ini luasnya mencapai setengah dari luas seluruh wilayah Brasil. Dataran tinggi Brasil terdiri atas batuan kristalin tua yang banyak mengandung mineral. Dataran tinggi bagian selatan, dataran tinggi Guiana. Wilayah ini pada bagian pantainya merupakan konsentrasi penduduk dan terdapat kota-kota besar. Dataran rendah yang sangat sempit di sepanjang pantai kawasan Samudra Atlantik. Daerah selatan yang merupakan daerah yang cocok untuk usaha pertanian dan peternakan. Brasil memiliki jumlah penduduk sebanyak 214.807.981 jiwa pada tahun 2021, wikipedia.org. Ibu kota negara Brasil telah mengalami 3 kali perubahan. Ibu kota yang pertama adalah Bahia, kemudian Rio de Janeiro, dan terakhir adalah Brasilia. Berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah Brasil beriklim tropis dan hanya sebagian kecil saja yang beriklim subtropis. Suhu terpanas adalah 37,5 derajat Celcius dan terjadi di wilayah timur laut Brasil. Di sebelah selatan, suhu tertinggi mencapai 29 derajat Celcius. Curah hujan paling tinggi mencapai 4.500 mm di daerah kota São Paulo. Brasil sedang mengalami perubahan dari negara pertanian menuju negara industri. Namun demikian, pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian negara. Sebagian besar penduduknya masih bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan. Brasil sebagai negara penghasil kopi utama dunia, terutama dari daerah São Paulo dan daerah sekitarnya. Wilayah bagian utara sekitar lembah Amazon merupakan daerah penghasil karet. Bahia penghasil utama tembakau. Wilayah bagian timur dan tengah merupakan daerah penghasil kapas. Adapun pantai sebelah selatan Salvador merupakan daerah penghasil kakao. Daerah perkebunan berpusat di beberapa wilayah, yaitu Pernambuco dan Recife sebagai pusat perkebunan kapas, São Francisco sebagai pusat perkebunan tembakau dan coklat, Victoria sebagai pusat perkebunan coklat, serta Santos dan São Paulo sebagai pusat perkebunan kopi. Hasil pertanian lainnya adalah kelapa, tembakau, gula, padi, dan jagung. Sektor kehutanan ditunjang oleh faktor kondisi flora yang beragam, mulai dari pohon raksasa hutan tropis, tumbuhan paku, sampai perdu kering berduri. Lebih dari separuh wilayah Brasil tertutup oleh hutan belantara, terutama hutan Amazon yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi. Brasil merupakan negara pengekspor hasil pertanian dan kehutanan, antara lain kayu, gula, kakao, karet, kapas, kopi, dan tembakau. Pada sektor peternakan, Brasil merupakan salah satu negara dengan produk terbesar ternak di dunia. Jenis hewan ternak yang diusahakan, antara lain lembu, kambing, kuda, dan unggas. Peternakan sapi dipusatkan di dataran tinggi Brasil, yaitu di Cuiabá. Usaha pertambangan didukung oleh tersedianya sumber mineral besi. Sumber lainnya adalah kristal kuarsa, minyak bumi, mangan, titanium, biji krom, bauksit, serta berbagai batu mulia, tetapi deposit batu bara kurang. Pertambangan biji besi terdapat di sekitar Belo Horizonte, kemudian ke Rio de Janeiro. Di dekat kota ini didirikan pabrik peleburan biji besi dan pabrik baja. Pertambangan mangan terdapat di Amapá, sebelah utara lembah Amazon. Industri terbesar Brasil adalah pengolahan baja, pemintalan kapas, dan pengolahan bahan makanan. Kota São Paulo dan Rio de Janeiro merupakan pusat industri Brasil.
Perindustrian yang dikembangkan adalah besi baja, mobil, kulit, bahan kimia, perkapalan, bahan makanan, tekstil, dan mesin. Permasalahan yang kini dihadapi Brasil ialah deforestasi dan pencemaran lingkungan akibat tambang liar. Deforestasi di Brasil, khususnya di Amazon, sebagian besar diakibatkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian skala besar. Brasil memiliki hampir 25 juta hektar lahan yang dikhususkan untuk pertanian kedelai sehingga menjadikannya sebagai negara penghasil kedelai terbesar kedua di dunia, Global Forest Atlas. Deforestasi di Brasil akibat pertambangan menyumbang 9% dari deforestasi Amazon pada rentang tahun 2005-2015 karena pembangunan infrastruktur untuk pertambangan, seperti rel kereta api, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Terlepas dari masalah yang dihadapi saat ini, Brasil memiliki sumber daya alam yang beragam. Kekayaan pada sumber daya alam hutan dan perkebunan kopi yang tinggi, menjadikan poin sendiri bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama. Berikut kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Brasil untuk keuntungan kedua negara. A. Kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Indonesia dan Brasil sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Brasil juga sepakat untuk menjajaki kerjasama pengembangan biofuel, dengan Brasil sebagai produsen etanol, sementara Indonesia mengembangkan biodiesel dengan kelapa sawit. Ekspor utama Indonesia ke Brasil antara lain karet alam dan produk karet, benang tekstil polyester, kakao, minyak kelapa sawit, tembaga, dan suku cadang kendaraan. Sementara impor utama dari Brasil antara lain biji besi, kedelai, pulp, kapas, gula tebu, tembakau, serta lem kayu dan kulit. B. Kerjasama bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, terjalin hubungan bilateral dalam hal pemasukan jumlah daging sapi. Selain itu, Indonesia dan Brasil bekerja sama dalam sistem pemeliharaan sapi yang efisien. Perbaikan mutu ini berfokus pada mutu genetik, pakan, serta food safety and traceability, ketertelusuran dan keamanan pangan. C. Kerjasama bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik antara lain dengan memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Brasil yang menekankan pada pendekatan modern dan fleksibel dengan memetakan bidang dan tujuan kerjasama kedua negara.